Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dias Rosela. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari KONI Kota Cimahi dan PWI Kota Cimahi. Namun kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, Ketua KKJN Kota Cimahi, Kang Yudi. Baiklah teman-teman KKJN, sebelumnya kita perkenalan dulu pada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita berkenalan dengan Kang Yayat Tahyan Supiat. Sofian sebagai Kepala Bidang Bidang media Bidang ya, Mas. bidang media di KONI Kota Cimahi. Selamat datang Kang. Ya. Dan Kang Ade Rohana selaku Sekretaris PWI Kota Cimahi. Selamat datang Kang Yudi, sehat? Sehat ya. Sahabat-sahabat KKJN, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema sinergisitas antara KONI dan media. Pada kesempatan ini makanya kami mengundang dua narasumber yang berasal dari KONI dan PWI. Mungkin saya ke Kang Yayat dulu. Ya. Kang, sejauh ini bagaimana sikap KONI sendiri dalam merangkul media yang ada di Cimahi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wakil Ketua 4 Pak Agun Gunawan, sedianya hari ini yang menjadi narasumber adalah beliau, karena beliau setelah kita ditunggu mungkin ada kepentingan yang lain, ya, karena waktunya jam 10, sekarang dimulai lebih dari jam 10. Saya mohon izin, mungkin saya akan sedikit memberi gambaran tentang sinergitas KONI dengan media. Pada prinsipnya, kami juga sama adalah jajaran dari media. Kami ditarik atau ditunjuk oleh Bapak Aris Parmono sebagai bidang humas dan media, adalah memang orang yang mengerti terhadap media, ya, terhadap humas mungkin. Kami juga sama dengan bapak-bapak, adalah kami juga selaku pelaku jurnalis. Pada intinya, sikap KONI terhadap media itu tidak ada stagnan. Kita tetap merangkul siapapun, media manapun dan dari manapun. Kalau kita tetap mengedepankan bermitra dengan media-media manapun, ya. Jadi apa yang disampaikan atau di lapangan yang terjadi selentingan bahwa KONI Cimahi dengan media-media yang ada di Cimahi terjadi stagnan, saya betul tidak, Pak. Dan juga ada apa yang disampaikan dulu, katanya PWI salah satu organisasi wartawan yang cukup besar mendapatkan anggaran dari KONI. Dari KONI sebelum kami, jajaran kami, betul, kami mendengar hal itu. Tetapi sekarang ini kita juga bukan tidak memperhatikan media-media atau organisasi-organisasi yang ada di Cimahi. Pada intinya, selama regulasinya benar, kita kenapa tidak, ya? Karena kita juga tidak mau artinya regulasinya yang kurang pas atau peruntukannya yang tidak ada, kita memberikan sesuatu atau kepada organisasi, kita juga tidak mau. Karena apa? Karena uang yang digunakan oleh KONI adalah uang APBD yang harus dipertanggungjawabkan, Pak. Kan? Betul. Selama kami jadi kepengurusan, memang jarang sekali media atau organisasi yang datang ke sini. Padahal sebetulnya kita tidak. Kita terbuka, Pak. Kita terbuka siapapun media, organisasi manapun media untuk datang ke KONI. Kami justru mengedepankan bermitra dengan media, gitu kan? Makanya di sini dengan judul sinergitas antara media dan KONI, kami sangat bangga. Makanya kami hadir lebih awal, kan? Kami akan menyampaikan kepada publik dan kepada media khususnya itu, kami tidak punya kesenjangan dengan media. Selama media, aturannya jelas, dan kami juga tentu, ya, tidak menerima media yang tidak begitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40, Pak. Karena sekarang ini kan sudah barang tentu sudah tahu bahwa aturan media ini adalah harus aturan memiliki PT, Pak. Itu ya, sesuai dengan itu. Makanya kami juga
cukup welcome lah terhadap media Pak. Barangkali Cair lah sebenarnya. sebetulnya cukup cair Pak, tidak ada persoalan Pak. Pak Aris itu sebetulnya cukup bagus, enak dengan media gitu kan. Nah, tidak ada lah. Jadi apa yang selentingan di luar itu Isu di begitu. luar bahwa sedang menutup diri gitu kan. Tidak eksklusif itu Pak. tidak eksklusif Pak. Kalau ini Kang Ade sendiri selaku Sekjen PWI, bagaimana kerasanya dengan kepemimpinan Pak Haris Selama ini. Ya, selama ini selaku dia menjadi ketua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, seharusnya kan yang menjadi narasumber dari PWI itu ketua Pak Hendra ya, karena beliau sedang di Surabaya. Saya diperintahkan untuk mewakili. Begini, keberadaan PWI dengan KONI Kota Cimahi sudah begitu lama bersinergi, terutama waktu kepengurusan yang lama. Untuk yang sekarang, terus terang aja kami mungkin kurang begitu Merasa ditinggalkan. nah itulah. Ya. Barusan saya mendengar dari Pak Yayat, dulu katanya dapat anggaran besar dari KONI. Selama saya dari PWI, perasaan tidak ada anggaran untuk PWI dari KONI yang besar. Yang kami dapat dulu itu cuma baju lah, tidak lebih. Berapa kali ya, dua atau tiga kali gitu, saya lupa. Tiga kalau nggak salah, 3 kali kami dikasih baju seragam. Untuk yang sekarang kami terus terang kami juga belum pernah sowan ke KONI ya. Jadi Mudah-mudahan dengan acara ini. nah ya, dengan adanya acara ini mudah-mudahan keberadaan PWI dengan anggota-anggotanya bisa bersinergi dengan KONI Kota Cimahi dalam rangka sinergi ini untuk pemberitaan. Insya Allah selama ini anggota PWI Kota Cimahi udah berbanyak, ada 30 anggota yang resmi. 30 anggota kemarin yang udah UKW ada 8 orang. Yang lainnya masih menunggu. Untuk sementara Artinya kan KONI ini sudah memiliki media sendiri, Pak ya, kalau tidak salah kemarin itu launching baru media launching. ya, launching media tabloid. Ya, media KONI Spot namanya Pak. Ya, artinya walaupun punya media sendiri, tapi tetap bersinergi dengan media yang tidak tergabung dengan tabloid itu tentunya Pak ya. Ya tentunya, kalau media seperti kan media khusus KONI, Internal KONI, yang mana isi halamannya kan kita kegiatan-kegiatan KONI seperti cabur, targetnya cabur A, cabur B, untuk dalam rangka Porprov ini targetnya emasnya berapa lah gitu kan. Nah, media support itu adalah media internal KONI yang akan memberikan menginformasikan kepada halayak bahwa oh inilah binaan KONI, cabur binaan KONI ini dengan target dalam rangka di Porprov itu Pak. Misalkan contoh salah satu biliar, saya di Porprov itu menarikkan 3 emas gitu kan. Nah, itu yang akan diangkat seperti itulah oleh kami. Nah, kita juga tetap, apalagi KONI ini keinginan pemerintah atau jajaran KONI ini 10 besar ini, tetap kita juga perlu ekspos terhadap media-media lain Pak. Kita insya Allah terbuka dengan media manapun untuk KONI Pak. Itu Pak. Pemirsa, pembicaraan sekarang sudah mulai menarik dan mulai panas ini situasinya ya. Situasinya bahwa sekarang KONI sudah punya media sendiri, sudah mempunyai alat sosialisasi sendiri. Nah, mari kita bertanya-tanya lebih dalam, seberapa sih penganggaran dana untuk pembuatan media, terus seberapa besar sih untuk penganggaran untuk khususnya untuk sosialisasi, biar kita semua transparan. Tidak ada dusta di antara kita, teman-teman wartawan yang selama ini hanya berbicara di luar bahwa kami sekarang sudah ditinggalkan PWI, ditinggalkan KONI. Nah, sekarang ada narasumber yang tepat, biar semua terjawab, semua clear, semuanya untuk Kota Cimahi. Pak Yayat, saya bertanya, sekarang KONI sudah punya media sendiri. Betul Pak. Berapa penganggaran media untuk yang dibuat untuk PWI, untuk KONI? Media KONI. Ya, terima kasih Pak. Penganggaran media KONI Pak tidak besar.
itu tidak lebih dari 1,5 juta. 1,5 juta karena atau tidak lebih kurang lebih ya antara 1,5 juta 2 juta. Jadi dari anggaran 2 juta itu kita itu kan terbagi untuk layout dan sebagainya. Nah, itu tidak besar. Karena apa? Karena kami sendiri di bidang media ini khusus ya dalam 1 tahunnya hanya mendapat 25 juta Pak. Anggarannya kecil sekali setahun itu ya. Hanya dapat sekitar itu kecil mungkin. ya menurut kami bisa dikatakan seperti itu, tapi bagaimana lagi karena kan anggaran dari pemerintah Kota Cimahi juga tidak besar dikeluarkannya. Jadi kami ini memanfaatkan yang ada. Dari anggaran total sekitar 25 juta itu bukan hanya untuk cetak media Pak, itu adalah untuk juga spanduk-spanduk yang akan nanti digelar meminta doa restu kepada masyarakat Cimahi Pak, seperti spanduk untuk dalam rangka BK Porda maupun Pemprov nanti Pak. Itu jadi seperti itulah KONI Cimahi, memang tidak seperti yang lain lah. Tapi kami di bidang media itu dengan uang yang ada kita manfaatkan. Nah sekarang dengan kita punya media namanya Media Spot ini juga kita memang diagendakan 2 bulan atau 3 bulan sekali Pak untuk terbitnya. Seperti itulah. Apalagi sekarang memang anggaran seperti itu ya Dengan anggaran yang terbatas kita maksimalkan Pak. Nah kita memang itu juga kalau memang ada dibantu oleh pihak lain kita juga cukup terima kasih gitu kan. Tapi Pak Ari sendiri sama berbicara memang tidak usah minta bantuan kepada apalagi dinas-dinas lah gitu kan. Nah mungkin itu Pak untuk penganggaran media itu. Kang Yayat, kalau melihat struktur organisasi KONI sebelumnya itu kan cukup ramping dibanding sekarang. Yeah. Kalau dulu itu sekitar 68. Betul. Nah, kalau sekarang itu sekitar 72 kalau tidak salah. Dengan anggaran yang sekecil itu, apakah bisa tuh, untuk mengelola suatu organisasi yang gendut, struktur yang besar? Ya, kalau berbicara secara keseluruhan ini juga bukan kewenangan kami Pak ya. Apalagi dengan anggaran yang seperti itu untuk keseluruhan itu kewenangannya mungkin wakil ketua ya atau ketua umum. Jadi kami di sini hanya berbicara di bidang media dan humas saja Pak. Tapi insya Allah kali ke depan bisa saja Bapak nanti mengundang khusus pentolan KONI Cimahi ya. Jadi kami tidak bisa memberikan cerita persoalan kala yang kala itu Pak. Jadi itu kewenangannya. Baiklah sahabat KKJN, kali ini kita sudah kedatangan tamu kita yang tadi kita tunggu-tunggu, Pak Ahmad Gunawan. Beliau ini senior dan sudah tidak asing lagi di kalangan politisi di Kota Cimahi mungkin gitu. Selamat datang Kang Ahmad Gunawan. Selamat datang, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit seputar sinergi KONI dan para media yang ada di Kota Cimahi ya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Kang Yaya. Namun ada satu yang menggelitik bagi kami terkait pengurusan KONI, mengingat hubungan antara KONI dengan anggaran itu sangat erat. Nah di sini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya kepengurusan yang sekarang, ini cukup gemuk dibandingkan yang tahun lalu. 72 orang, sementara yang dulu 68 orang. Dengan anggaran yang cukup minim mungkin ya. Nah, bagaimana mungkin bisa memanage dengan kepengurusan yang gemuk sementara anggaran yang minim? Mungkin ada pendapat dari Kang. Ya, kepengurusan yang gemuk di KONI Kota Cimahi tidak berbanding lurus dengan anggaran yang disediakan Pemkot. Tidak. Mana ada, misalkan 70 orang digaji, misalkan sekian juta, nggak ada. Ya, ada yang cuma datang ke sana juga nggak dapat apa-apa. Ngopi, ngerokok, selesai. Jadi jumlah karyawan pengurus KONI dengan anggaran itu tidak berbanding lurus, tidak menjadi pembagi, tidak. Cimahi hebat kalau menurut saya KONI-nya. Anggaran kalau anggaran 100% dari hibah Pemkot, kan kita hanya ngambil 26% untuk internal itu. 74%-nya itu kan untuk kegiatan pembinaan segala macam untuk cabur. Kan itu. Di tempat lain itu terbalik.
30 untuk cabur segala macam, 70 itu di dalam. Saya nggak mau cerita siapa, datanya ada. Tapi nggak boleh saya ngobrol di sini tentang di mana. Tidak di Cimahi kan? Tidak di Cimahi. Itu udah hebat. Dan semua ada payung hukumnya dibuat. Kami hadir dengan Pak Yat dan kawan-kawan semua hari ini akan menciptakan bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari ini harus lebih baik daripada besok harus lebih baik daripada hari ini. Dulu KONI bagus, ya itu senior-senior kita. Tapi bagaimana saya menciptakan KONI sekarang lebih bagus, kan begitu? Ya, lebih bagus. Oke, saya sepakat. KONI harus lebih bagus. Lebih bagus. Nah, targetnya untuk Porda 2022 apa itu kan? Kita rencana 10 besar. Dari anggaran rencana pembicaraan pada saat itu dengan Pak Wali Kota, Pak Ajaya. Itu 10 besar. Di situ kita harus merangkul emas di atas 30, meraih emas sampai 30, di atas 30 ya, Pak ya? Ya, kalau mau dari 10 besar. Nah, kita juga lihat anggaran. Ketika anggaran masuk seperti itu, kita cepat setadi banding ke tempat lain. Orang lain yang 10 besar anggarannya berapa? 3-4 kota kita setadi banding. Oh, diuji di situ. Jangan sampai cek kosong. Anggaran segini, target segini, linear nggak? Makanya kita cek keluar yang targetannya 5 besar, 10 besar dari anggaran berapa. Ternyata mereka tuh pada besar-besar. Ya, ternyata mereka pada besar-besar. Ya, jadi kalau Cimahi, kalau menurut saya, kian hari kian semakin mendekati kesempurnaan. Karena sempurna tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Karena yang sempurna hanya Tuhan. Mendekati kesempurnaan. Mendekati. Aspek hukum, aspek administrasi, segala terus dibenahi setiap saat. Segala suatu keputusan berdasarkan pleno, dikumpulin semua. Pleno, tanda tangan semua. Kemarin baru saja kita kerjasama MOU dengan Kejari Kota Cimahi. Kerjasama Datun dan keperdataan, kerjasama, saling mengontrol, saling mengawasi, kan begitu, saling mengawasi supaya kita ini tidak tergelincir, dikawal terus begitu. Ada itikan baik yang sudah. Terus mengenai tadi gemuk ya, kita tidak mencari-cari orang datang terima, nggak apa-apa, ditampung aja. Wah, ini APBD, kalaupun kita menggunakan APBD Cimahi, ya nggak apa-apa kalau dikasihkan ke Cimahi lagi. Tapi lama-lama terseleksi lah oleh alam. Hanya ada yang hanya daftar terus tidak aktif. Dari situ ada sekitar 1 tahun kalau nggak salah udah langsung terjadi satu pembenahan. Sudah. Oh, ini nggak pernah hadir. Daftar doang. Daftar bikin SK baru. Udah. Dan tidak menutup kemungkinan besok lusa kita semakin ramping. Jadi ketika kita begitu masuk harus dibuat ramping, belum tentu aman. Oh, saya tidak masuk, ini cuma pas saya nanti ribut, tampung aja semua. Karena ketum ini ya Pak Aris Permono ini, ya orangnya kan welcome, gaul orangnya. Mana menyakiti hati orang, nggak tampung aja cek. Luar biasa, iya. target 10 besar ya. 10 besar. Kira-kira yang berpotensi untuk mendulang medali itu cabur apa aja? Sebenarnya kalau pertanyaan ini masuknya semua ke bagian wakil ketua 2 sama ke Bimpres ya. Tapi saya sedikit bisa jawab. Banyak. Jadi atlet-atlet yang kita kirimkan yang mendapatkan emas itu misalkan ada woodball, ada yang pada ditentu petang. Banyak dan sudah terprediksi nih dari kemampuan. Makanya nanti penentuannya ya Bayat di babak kualifikasi. Ketika di BK nanti kita sudah menjadi ini juara udah kelihatan di situ. Ya, jadi emas-emasnya sudah tergambar di situ. Ya, tergambar, hanya tetap kembali lagi karena atlet ini juga harus dipelihara. Ada dana insus ya. Insus, ada dana pembinaan. Tetap kembali ke dana. Banyak tuh yang diambil. Nah, itu dia jadi pembicaraan kita tadi sebelumnya. Bahwa karena ini tanggung jawab siapa gitu. Itu banyak atlet kita ini yang lari keluar gitu. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Tanggung jawab pemerintah kota atau tanggung jawab KONI? Ya, sebenarnya kita itu tidak melarang ketika mereka pindah keluar dengan bayaran yang lebih tinggi. Dia ngomong, Pak, bayaran di situ lebih gede. Bapak kecil, bingung saya. Kita bingung, KONI Cimahi bingung. Minta ke Pemkot dengan Ibadah, sudah dipas angkanya segitu.
mau merawatnya sudah nggak mampu. Akhirnya dia pergi ke tempat lain. Adalah 2-3 orang pergi ke tempat lain mutasi. Pergi sendirian. Ya repot kita meliharanya. Tapi artinya ada suatu hal yang dirugikan Kota Cimahi, Pak. Kita udah Dirugikan. membina dari jauh-jauh hari, ternyata dia udah jadi Ada. diambil orang lain. Ada. Tidak adakah aspek hukum yang untuk mencegah itu, Pak? Pertama, uang yang sudah diberikan balikan. Balikan karena harus ada produk dari pemberian uang itu. Ya, dibalikan. Ya. Itu sebenarnya kita kurang tenaga untuk memelihara mereka sampai harus menjamin ya kehidupannya apa segala macam. Maksudnya mampu sih, cuma kota lain lebih mampu mungkin, lebih besar. Kalah kita bersaing di situ. Kalah. Dari kesejahteraan ya. Bulanan misalkan atau kesejahteraan apa. Ambil contoh. Ini dimasukin di THL Pemkot. Yang nerima THL kan bukan kita, Pemkot. Mesti ngomong dulu ke Pemkot. Pemkot kan nerima. Kalau Pemkot nggak nerima, ambil contoh, mau dimasukin ke kantor dewan THL, udah nutup, THL-nya udah habis. Padahal ini atlet dua-duanya. Akhirnya bingung, kita tawar-tawarin, Pemkot tolong ambil, tolong dibantu. Artinya mesti kerjasama semua pihak antara KONI, Pemkot, dan atlet itu. Kan itu, ketika kita memasukkan ke Pemkot untuk atlet, Pemkotnya nggak terima, pemeliharaan atlet gagal kita. Gagal. Sampai setelepon-telepon, Kang Deddy ya wakil 1, telepon, gimana Pemkot, tolong dibantu ini, masukin THL. Maksudnya supaya dia nggak lari keluar. Itu kerjasama dibutuhkan tuh. Itu mungkin bagian pada solusi. Ya. Ya. Tapi ya, ini cuma menarik kalau kita berbicara tentang kedalamannya KONI ya. Tapi saat ini kita kan Tema kita sinergisitas antara KONI dengan media. Oh, dengan media ya. Memang menarik. Kenapa dengan media? Emang ada apa dengan media? Temanya itu. Mau tanya kepada Oh iya benar, yang merasakan. programnya begitu banyak, bahkan kemarin ada MOU, ada ini artinya seakan-akan kalau wartawan sendiri tidak ada informasi atau tidak mengetahui gitu, apakah kurang komunikasi atau bagaimana Atau memang karena KONI sudah punya media sendiri gitu. dengan media lain gitu, gimana? Gimana ya? Terima kasih. Mungkin di sini diperlukan ada komunikasi antara wartawan dengan KONI. Karena selama ini setelah kepengurusan yang baru ya, Kang, kami khususnya dari PWI kurang ada komunikasi. Oh. Kalau dulu sebelum pengurusan yang sekarang Ya. banyak komunikasi gitu. Dengan PWI. Iya, khususnya gitu dengan PWI. Oh iya. Bahkan seperti yang sudah tadi dikatakan, katanya PWI dapat anggaran besar dari KONI. Padahal nggak ada lah Belum. itu ya. Bantuannya cuma baju kayak gini nih. Udah dikasih baju Iya, kayak gitu? dulu itu ya. Dulu ya? Nah, dulu ya. Oh. Nah, untuk sekarang mungkin karena ada kurang komunikasi. Oh. Jadi seolah-olah kami ditinggalkan lagi ya. Nah, Jadi, kedepannya mungkin saya berharap antara khususnya PWI dan umumnya wartawan yang ada di Kota Cimahi ada komunikasi yang Oh iya. gitu. Oke. artinya wartawan yang ini kan tergabung tidak hanya di Iya. PWI. Ya. ada di Pembiak Akademi, Ya. ada sama Febri, ya, ada Beberapa. beberapa kelompok-kelompok. Ya. Jadi antara komunikasi perwartawanan Ya. dulu dengan sekarang Beda. sangat beda. Kalau dulu ketika ada kegiatan bisa kepada kami dan kami sampaikan Oh, kepada iya. pergerakan berita itu Jalan ya. cukup Jalan. bagus lah. Kalau sekarang Oke. memang hampir sekitar 2 tahun Pak Ade ya. Terasa. Oh, berarti di zaman sekarang ini. Nah, artinya tadi sudah kita bahas, bahkan juga masih di selentingan di beberapa teman-teman wartawan bahwa KONI sekarang eksklusif banget. Oh. Ini baru tahu nih saya. Ya, Baru tahu nih ya. makanya kan dengan adanya pertemuan ini Mudah-mudahan. mudah-mudahan ada jalur solusi. Betul kan Ade ya? Iya, betul. Betul, Oke. Pak Kawan. Saya jawab mudah dan bisa. Gampang. Iya. Gampang. Apa tadi disampaikan Kang ya? Clear Oh, itu. Ya, Iya. ya, Clear. ya, saya simpulkan begitu ya. Ya, jadi, kalau kita mau
KONI ini tidak punya kegiatan setiap hari. Kegiatannya itu kan periodisasi, mau Porda, mau PON dan sebagainya. Artinya tidak ada produk berita setiap hari sih sebenarnya. Beda dengan Pemkot dan lain-lain. Beda nih. Ya, jadi kami pun ketika nanti ada kerjasama, tidak ada komunikasi setiap hari karena tidak ada kerja setiap hari. Hanya minimal tetap kita ada komunikasi, minimal per bulan, per setahun nanti ada komunikasi nanti. Harus ada. Saya tuh menyukai wartawan orangnya ya. Karena saya pernah di wartawan 5 tahun dulu. Ujung pena lebih tajam daripada ujung pedang. Coba-coba jauhin wartawan, remek gitu. Salah satunya hari ini kami undang ini Pak. Buka kan gitu. Iya. Harus dirangkul wartawan, dan wartawan itu dilindungi undang-undang dengan tampil yang bebas. Artinya etika dan sopan. Saya suka dengan wartawan. Makanya, ayo jalin. Jangan ada warga masyarakat Cimahi dari wartawan atau dari mana-mana yang mengatakan bahwa KONI eksklusif. Jangan. Stagnan apa? Karena kami tidak merasa eksklusif. Mungkin belum kekemot aja ini ya. Buktinya ketika Kang Ade barusan mengusulkan itu langsung saya jawab tanpa ada alasan. Oke, siap, bisa. Gitu ya. Mereka sudah tahu Pak. Udah bisa. Dari mulai sekarang bisa komunikasi dengan Kang Yayat. Ini bagian media beliau ya. Kalau saya kan ada media, ada hukum saya itu. Saya bagian wakil ketua 4-nya. Di situ ada bagian hukumnya, nanti ada bagian media ada. Urusan media Kang Yayat ngobrol. Mana aku mau Kang Yayat, hancur saya mah Kang, nggak masalah. Menarik. Nanti kita pada segmen berikutnya mungkin bagian hukumnya kita bedah. Boleh, bagian hukumnya bedah. Dengan respon seperti ini kira-kira langkah-langkah apa atau harapan atau kami wartawan ingin diundang atau gimana? Ya minimal seperti itu lah. Kalau ada kegiatan seperti dulu lagi ada undangan lah. Terus misalnya kami nggak tahu ada kegiatan, ada rilis buat sendiri. Ada press release ya, Iya, press release. dikasihkan ke Indonesia. Boleh menambahkan saya? Nah, ya terima kasih Pak Ade. Memang kita sedikit menambahkan. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Agung betul, tidak setiap hari ada produk berita, kan? Cuman memang kalau kami berbicara dengan tim media khusus itu, kalau kita mengeluarkan rilis itu memang berkaitan dengan anggaran, Pak. Kita ini juga sama merasakan bahwa kami juga sama pernah di wartawan ya. Jadi ketika kita mengeluarkan press release itu minimal transportasinya ada. Tapi maaf, ini sebetulnya kalau di dalam kode etik sih tidak boleh ya. Tetapi kita juga orang timur Pak. Nah jadi mungkin begitu Pak Ade. Pada intinya kami KONI khususnya bidang media kita siap dan mau kita terbuka untuk wartawan gitu kan. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, kalau ada kegiatan kita undang, kemudian kita punya rilis kita sebar ke media, khususnya ke PWI, itu akan kami bicarakan dengan tim pimpinan Pak. Karena apa? Karena berkaitan dengan masalah anggaran. Karena kita dapat anggaran hanya 25 juta dengan bidang hukum Pak ya. Kalau tidak salah itu kecil Pak. Jadi 25 juta itu bukan hanya bidang media Pak, termasuk bidang hukum. Setahun itu 25 juta Pak. Coba tahun depan kita naikkan dan alokasikan ke hal-hal yang normatif. Nah itu. Tahun depan kita naikkan. Mungkin itu Pak. Tapi rilisnya jangan ke PWI saja Pak. Insya Allah. Ada wartawan yang tidak masuk PWI. Iya. Ya. Kayak Dibagi KKN lah. ini yang kami tidak masuk PWI. Dibagilah. Ya, dibagilah. Mungkin nanti di apa namanya dipilah Pak. Misalkan hari ini PWI, pokoknya KKJN gitu kan. Terus ada Dibagilah gitu. wartawan yang tidak masuk di kami juga ada. Ya. Tinggal Iya. pinter-pinter di kami. Iya, dibagi Iya, lah. dibagi nanti, Pokoknya saya ngambil kesimpulan bahwa nggak boleh ada yang mengatakan bahwa KONI ini eksklusif. Nah, Nggak boleh. Artinya kita juga harus melayani. Ya. Tapi kan kita nggak tahu siapa nih yang nggak terkemot ini siapa. Muncullah hari ini. Ayo rangkul. Tapi prinsipnya begini, kalau kami ya selama KKJN itu kan dari 39 media, paling tidak kami sudah sepakat dengan teman-teman itu hampir dengan SKPD, jangan berbicara anggaran dengan kami. Tetapi paling tidak kami berada di Kota Cimahi ini untuk membantu menyebarluaskan kegiatan Ya. Pemerintah Kota Cimahi. Seperti yang kami sampaikan kepada Setman kemarin, jangan sampai anggota dewan datang ke sini berpikir saya harus kasih apa. Ya. jangan sampai kami tidak mau ngasih rilis karena nggak ada anggaran. Nah, Jangan. karena tugas kami. Ya, terima kasih kalau begitu. Dan Pak. nanti juga bisa diformalkan. Misalkan PWI, lembaga PWI mengusulkan ke kita proposal untuk kerjasama MOU. Dibuatkanlah antara PWI dan KONI MOU. Atau lembaga lain. Iya.
di luar PWI. Ya, Ayo terkumpul dalam Pokja apa? betul. Kerjasama dengan KONI. Ayo. Jadi tidak melihat nominal, bisa Rp1.000 dibagi 39 media. Nah, Kalau lebih banyak lebih syukur, tetapi kita berkomitmen di internal. Artinya produk berita itu bisa disampaikan ke publik. nah Ya, gitu. itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Dan yang paling prinsip juga di kami, ketum kami ini terbuka orangnya dan welcome. Dan kami di sini juga hasil obrol-obrolan ini pasti lapor secara resmi ke pimpinan. Iya. Di pleno diputuskan. Dari situ action dan yang paling juga harus diutamakan, semua pengeluaran uang harus normatif. 1.000 perak pun harus ada kwitansi. Karena APBD, artinya APBD hibah. Jadi semua ketika kami berbagi dengan uang normatif, semua bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Jangan ada penyimpangan. Itu aja sebenarnya intinya. Dan klausul-klausul kan bisa dibuat sebenarnya kan. Yang penting tidak menyalahi. Itu prinsip. Bisa kita nanti ngatur. Oh, biaya untuk media anggarkan sekian. Asal kita plenokan di awal. Ya bisa, kenapa tidak? Kang Adi bisa nambahin atau bisa ngasih ini tanggapan tentang apa yang disampaikan dengan Kang Agun tadi tentang permedia. Saya pikir bagus itu. Ayo, tinggal action aja lah Iya. kita. Tinggal action aja. Ayo. Ya mau resmian begitu, ayo. Mau undang-undangan biasa dulu itu. Boleh lah. Pokoknya. Sebenarnya tidak ada Wah. menutup diri Pak ya. Nggak ada. Ada. Iya. KONI nggak ada eksklusif. Welcome banget. KONI. Ya, justru saya ingin membenahi sedikit lah. Ya. Sebenarnya masih ingin menggali lebih dalam, tapi karena durasi, Ya. ya, Waktu durasi, jualan yang waktu memisahkan yang kita. memisahkan. Mungkin ada statement lain Pak. Ya, pemirsa, sahabat-sahabat, kami atas nama KONI ya, silakan berprestasi orang-orang Cimahi. Yuk kita bina, ya kita kerjasama dan tim media juga, ayo kerjasama dengan kita. Intinya karena kami juga dibiayai APBD, kami itu harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sejauh mana kami punya prestasi, ya, prestise, ya, baik dalam hal administrasi maupun dalam hal kualitas atlet, ya kan gitu ya. Kami harus mempertanggungjawabkan, ya, dari dalam administrasi, dalam atlet itu harus berprestasi di situ. Selalu harus kita tingkatkan. Jadi mohon kerjasamanya dan masukan saran pendapat dari yang lain juga silakan. Terhadap KONI sampaikan. Oke, baiklah sahabat-sahabat KKJN, pembicaraan kita pada kali ini kita akhiri di sini. Insya Allah pada segmen berikutnya kita gali lebih dalam seputar KONI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.